Mohon update maaf. persidangan Dahlia dan juga suaminya sejauh ini seperti apa, Bang? Oke, jadi izin saya menyampaikan ya di sini selaku penasihat hukum dari Bu Dahlia. Kemarin itu kita mediasi sudah dinyatakan tidak berhasil ya per tanggal 2 September. Jadi Yap. juga ada langsung pembacaan hasil mediasi dinyatakan gagal dan sudah berlanjut ke pokok perkara. Jadi dan kemarin tanggal 9 itu pihak dari Mas Fandi melalui PH-nya sudah menyampaikan jawaban atas gugatannya. Yang pada intinya sih Mas Fandi menolak ya, masih dalam surat jawaban pun menolak untuk bercerai itu aja sih. Ada lagi mungkin? Ya jadi Hadir sejauh ini waktu itu tetap atau berlanjut seperti apa? gitu. Gimana? Keduanya saat itu hadir atau seperti apa, Bang? Kemarin tanggal 2 hadir. Hadir keduanya itu langsung mediasi terakhir dan dinyatakan memang tidak berhasil ya. Dan dinyatakan gagal langsung berlanjut ke pemeriksaan perkara dan tanggal 9 kemarin itu 3 hari lalu pihak Mas Fandi sudah menyampaikan namanya surat jawaban itu melalui pengacaranya yang pada intinya Mas Fandi itu menolak untuk bercerai itu saja sih. Pak, mungkin berarti dari pihak Dahlianya sendiri ya yang bulat untuk perceraian ini terjadi ya, Bang ya? Ya, ya, tetap seperti awal yang saya sampaikan. Jadi udah keputusan yang nggak dibuat dalam semalam ya. Itu udah berapa tahun dipertimbangkan oleh Bu Dahlia. Oke. Bang, izin bertanya nih Bang, Ya, terkait dengan surat penolakan dan Mas Fandinya sendiri masih ingin mempertahankan rumah tangga, mungkin ada alasan-alasan yang disampaikan oleh Mas Fandi di situ nggak Bang? Dan tadi kan Abang bilang bahwa ini sudah dipertimbangkan selama beberapa tahun ke belakang sama Dahlia Polan sendiri. Nah mungkin Bang boleh ya, dijelasin eh, eh, artinya keretakan rumah tangga mereka ini sudah berlangsung lama juga ya Bang ya? ya kalau secara detail apa yang terjadi mungkin saya tidak bisa sampaikan. Tapi secara pokoknya umumnya itu memang sudah cekcok yang berkepanjangan. Ada tindakan-tindakan, ada beberapa hal yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Seperti awal yang saya tekankan ya, Mbak Dahlia itu ketemu saya itu sudah dari 2023 dan akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai dari per tahun ini. Itu aja. Pada intinya Mas Fandi menyatakan bahwa dia ingin memperbaiki, ingin tetap bersama, ingin untuk mencoba rukun segala macam itu sih. Kalau dari Mas Fandi ya. Jadi Mas Fandi belum ada pembelaan lain sih dari kemarin juga di mediasi tetap belum ingin bercerai dan tidak mau bercerai gitu. Pertimbangannya Mas Fandi ya ingin tetap menjalin rumah tangga dengan Mbak Dahlianya. Bang, mungkin untuk sidang perdananya kapan sih, Bang? Kan ini kan katanya udah masuk ke pokok masalah ya. Ya, jadi izin saya jelaskan ya kalau kita di saat ini pengadilan prosesnya ekor, jadi sudah mulai sidangnya dari awal. Untuk selanjutnya mungkin secara konvensional teman-teman ada yang mau hadir segala macam ya, saya cuma bisa infokan harusnya ya kalau sesuai schedule itu 9, 16 di Tanggal tiga awal puluh depan sih. Tanggal 30 itu ada ini pemeriksaan bukti surat gitu. Bang, izin Tanggal Bang bertanya 30. Bang. Ya, Kan kalau saya tidak salah dengar, Dahlia kan menceraikan Pandi itu karena memang merasa kepercayaan dia kepada Pandi itu udah berkurang gitu kan Bang, sampai akhirnya harus diakhiri gitu pernikahannya. Dan itu apakah dampak dari isu perselingkuhan beberapa tahun lalu sih Bang, sampai akhirnya imbasnya ke situ Bang? ya nanti kawan-kawan bisa simpulkan sendiri lah. Saya kan nggak boleh men-spill terlalu detail lah ya bahasanya. Itu saya ada kode etiknya, ada kita juga sebenarnya sidang tertutup. Namanya juga perceraian kan tentang rumah tangga. Yang cuma saya bisa sampaikan ya,
Kalau masalah berita Mbak Dahlia menyampaikan dia insecure dan segala macam, itu kan berita lama. Itu setelah ada dulu isu dulu kan, dulu kejadian itu. Baru-baru tahun 2003-2024 ya. Nah, kalau sekarang itu bukan hanya dalam kepercayaannya Ibu Dahlia saja, tetapi ada suatu kejadian-kejadian, bukan suatu ya, beberapa berkali-berkali kejadian-kejadian yang terulang, yang itu sudah tidak bisa menurut Ibu Dahlia diperbaiki lagi begitu. Itu saja. Kalau realnya, nah nanti silakan kawan-kawan yang simpulkan lah di situ, karena saya sudah bilang mencari saya ingin berkonsultasi itu dari di tahun 2023, berlanjut lagi 2024 sempat ketemu lagi untuk konsultasi, akhirnya 2025 ini fix mengajukan gugatan cerai. Bang, izin bertanya, Bang. Ya. Eh, dalam sidang mediasi kemarin itu kan pihaknya Bang Fandi nggak mau bercerai gitu ya. Terus mungkin ada penawaran apa gitu, Bang? Yang maksudnya kayak mungkin dia janji untuk melakukan apa gitu untuk meyakinkan Mbak Dahlia gitu supaya nggak bercerai. Ya, saya cuma bisa bilang ya, mediasi itu sebenarnya ya ini untuk teman-teman ya, untuk wawasan aja juga. Kalau mediasi itu sebenarnya lebih tertutup bahkan. Bahkan kalau sidang terbuka pun untuk umum yang namanya gugatan perdata itu lebih tidak boleh diutarakan. Yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan Mbaknya tadi, yang pasti Mas Fandi menyatakan ingin berubah, ingin melakukan segala upaya agar bisa Bu Dahlia tidak tidak melanjutkan proses perceraian ini. Hanya saja dari Ibu Dahlia sudah tidak bisa menerima janji atau penyampaian dan penawaran dari Fandi. Gitu sih. Intinya kekeh, Mas Fandi belum bersedia bercerai. Kalau untuk anak-anak sendiri, komunikasi keduanya seperti apa, Bang? Oke, kalau anak-anak lancar, Mbak Dahlia juga sempat info ke saya tanya berapa kali anak-anak gimana, itu Bu Dahlia juga nunjukin kok ada habis chat, telepon, video call, itu normal komunikasi. Karena kondisi sekarang kan Ibu Dahlia masih ini ya, memenuhi fasilitas anak-anaknya dulu, supaya ada fasilitas yang baik, baru akan anak-anaknya ditampung, diajak gitu. Dan itu sudah berkali-kali ya dikomunikasikan antara Ibu Dahlia dengan Mas Fandi, bahwa Ibu Dahlia tuh ingin berpisah secara dewasa loh gitu. Jadi ini adalah hubungan kedua orang tua yang memang sudah menurut Mbak Dahlia tidak bisa dipersatukan, sudah renggang. Rumah tangganya sudah tidak bisa siogianya sesuai undang-undang ya, mencapai keadaan yang harmonis, rumah tangga yang mengisi satu sama lainnya begitu. Bahagiakan dua orang pasangan tersebut ya, karena memang tidak bisa tercapai menurut Ibu Dahlia, ya secara dewasa ingin berpisah. Hanya saja mengenai anak-anak, dari awal Ibu Dahlia sudah ingin mutual concern, jadi co-parenting. Cuman itu yang belum ketemu dengan Mas Fandi, karena Mas Fandi tidak mau membahas tentang hak asuh bersama. Karena pada intinya Mas Fandi tetap kekeh bahwa dia tidak mau bercerai, jadi tidak ingin membahas masalah hak asuh. Bang, tadi Abang bilang katanya Ibu Dahlia lagi mencari fasilitas untuk anak-anaknya, apa jadi nafkahi sama Fandi, Bang, sampai akhirnya Dahlia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari anak-anak. Mas, maaf bisa diulang ya, suaranya kurang jelas loh. Oh iya Mas, kan tadi Abang bilang Bu Dahlia lagi sibuk untuk memfasilitasi anak-anak gitu. Apakah memang dari Fandinya juga nggak memberikan nafkah yang cukup sampai akhirnya Bu Dahlia juga harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak-anak gitu, Bang? Ya gimana ya, ini kan bukan itu masalahnya ya. Jadi Mbak Dahlia ini kan sudah pisah rumah saat ini sama Mas Fandi, dan kondisi dalam proses perceraian. Tentu tidak meminta itu dari Mas Fandi dong, kan gitu. Kalau Mas Fandi mungkin sebenarnya berniat memberikan atau ada dari Mas Fandi, cuman kan Mbak Dahlia itu dalam proses perceraian tentu nggak meminta itu dari Mas Fandi, itu aja. Supaya nggak salah ucap saya ya. Jadi
Mbak Dahlia ingin sekarang dia bisa mandiri dulu dalam proses ini sedang memenuhi fasilitas untuk anak-anak, baru anak-anak diajak. Tapi so far Mbak Dahlia makan terakhir itu kan sempat kunjungan ketemu anak didampingin sama saudaranya ya Mbak Dahlia apa temennya tuh dibilang kemarin. Aman kok nggak ada masalah. Cuman Mas Fandinya tetap kekeh dia tidak mau cerai gitu.